Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalifatul Mursyidah. Izinkan saya hari ini ingin menyampaikan presentasi tentang Al-Wala wal Bara. Sekarang teman-teman coba bayangin, teman-teman punya lahan kosong, ya kira-kira sekitar 400 meter persegi, dan lahan ini tuh sudah lama nggak dipakai. Jadi tentu saja dipenuhi dengan rumput-rumput liar, tanaman-tanaman yang kita nggak pernah tanam gitu ya. Nah, dari sini teman-teman punya satu lahan ini saja, teman-teman sudah punya dua pilihan, yaitu mau ditanemin atau enggak. Kemudian setelah itu teman-teman punya dua pilihan lain. Kalau teman-teman mau tanemin nih, ataupun enggak ditanemin, ini tuh mau dipangkas dulu, dibabat dulu, atau enggak. Jadi kan tadi lahan ini kan sudah ditumbuhi tanaman-tanaman liar, karena sudah lama nggak dipakai. Jadi mau dibabat dulu atau enggak. Teman-teman punya dua pilihan dan dua pilihan lain itu. Nah, ini bisa kita analogikan sebagai keimanan. Jadi kalau ada lahan kosong, kemudian dia dibabat, kemudian dia ditanam, nanti tanamannya itu akan tumbuh dengan subur. Jadi begitu pula dengan hati kita atau iman kita. Jadi ketika kita dipangkas dulu semuanya dari segala kepercayaan kepada yang lain gitu, kemudian ditanamkan keimanan kepada tauhid, kepada percaya hanya pada Allah saja gitu ya. Ini akan menjadi keimanan yang subur atau kokoh. Tapi kalau lahannya ini dibabat tapi nggak ditanam gitu, jadi ya udah dibiarin aja. Jadi setelah dibabat dibiarin aja, apa yang akan terjadi? Tandus. Ini yang terjadi seperti kayak di hutan-hutan gitu, ketika sudah dipotong, dipangkas hutan-hutannya, tapi tidak ditanami tanaman yang baru. Akibatnya apa? Akibatnya jadi kekeringan. Kenapa? Karena air hujan yang datang dari langit ini tidak bisa ditampung, tidak ada yang menampung akar-akar tanaman yang menampung air ini, makanya jadi kering gitu atau tandus. Ini pula yang terjadi pada keimanan. Ketika semuanya dipangkas, kepercayaan kepada apapun dipangkas, tapi juga tidak ditanamkan kebaikan, tidak ditanamkan tauhid. Apa yang terjadi? Tidak percaya pada apapun. Kenapa ini jadi bahaya? Karena nanti hidup kita tuh jadi tidak ada tujuannya gitu. Hidup kita tuh buat apa sih sebenarnya gitu. Kalau kita sebagai muslim, kita kan tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk beribadah kan, untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Tapi kalau orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya hari akhir, tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian, ya sudah dia mengerjakan apa yang dia kerjakan saat ini saja. Dia berbuat baik, tapi tidak ada manfaat, tidak, jadi sia-sia karena bukan untuk kehidupan akhirat. Selanjutnya, gimana kalau tanaman-tanamannya itu tidak dibabat dan juga tidak ditanam? Jadi ya udah dibiarin aja lahannya itu penuh dengan tanaman-tanaman liar, tanaman-tanaman yang nggak pernah kita tanam nih. Apa yang akan terjadi? Ya udah dia semakin liar, semakin tumbuh dengan tidak teratur gitu ya, tanahnya jadi semakin penuh dengan tanaman-tanaman yang tidak diinginkan. Ini seperti keimanan, ketika tidak dihabisi, ketika kepercayaan terhadap yang lain itu tidak dihabisi dan juga tidak ditanamkan kebaikan, tidak ditanamkan tauhid, yang ada apa? Sesat. Jadi yang tumbuh subur itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai arahan yang sudah Allah kasihkan buat kita. Nah, bagaimana kalau ini lahannya itu ditanemin sih, ditanamkan tauhid, ditanamkan, misalnya kan kita mau nanam jagung nih, ditanamkan sih bibit jagungnya, tapi tanaman-tanaman liar yang tadi itu enggak dibabat gitu. Jadi apa yang akan terjadi? Si jagungnya ini antara dia tumbuh tapi dia tidak bisa panen, jadi dia tumbuh tapi tidak ada buahnya gitu. Dia tumbuh tapi tidak besar, tidak tinggi gitu, atau dia tumbuh tapi tidak bagus hasilnya gitu. Atau yang kedua bisa saja dia jadi mati. Dan kalau ini terjadi pada kita gitu ya, kita ditanamkan tauhid sih, kita diajarin ini Allah nih gitu, Tuhan kita harus percaya gitu. Tapi kepercayaan-kepercayaan yang lain itu tidak dihabiskan gitu ya, yang kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran yang Allah telah tunjukkan buat kita gitu ya. Ini yang terjadi adalah mencampur adukan antara hak yang batil. Contohnya gini, iya sih,
sholat gitu ya. Iya sih, mengerjakan rukun Islam gitu, tapi tetap percaya sama ngasih sesajen ke pohon gitu, pohon tua yang besar gitu. Atau iya sih sholat gitu ya, tapi tetap percaya pada ramalan bintang seperti itu. Nah, inilah konsep yang ada pada al-wala wal bara. Sekarang kita masuk ke kalimat la ilaha illallah. Karena konsep al-wala wal bara ini bermula dari kalimat la ilaha illallah yang ada pada syahadatain. Kita lihat, la ilaha illallah ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada kata la yang artinya meniadakan, gitu ya. Maknanya adalah meniadakan. Nah, meniadakan ini bisa bentuknya adalah menghancurkan, meruntuhkan, membabat, menghilangkan. Pokoknya semuanya gitu ya dihilangkan gitu, ditiadakan. Apa yang ditiadakan? Yaitu ilaha yang ditiadakan. Jadi ilaha ini punya makna yang ditiadakan. Apa ilah itu maknanya? Nah, makna ilah ini sendiri sudah menjadi bahasan tersendiri pada bab yang lain, yaitu makna ilah gitu ya. Tapi kita simpelkan, kita sederhanakan, ilah ini adalah Tuhan atau yang kita sembah gitu. Jadi la ilaha adalah kita meniadakan semua sesembahan. Kemudian ada kata illah ini maknanya adalah pengecualian. Tetapi karena sebelumnya adalah peniadaan atau ada kata la yang artinya meniadakan gitu, maka pengecualian ini maknanya jadi berubah menjadi sebagai pengokohan. Apa yang dikokohkan? Yang dikokohkan itu adalah Allah. Apa yang dikecualikan itu zat Allah itu sendiri. Jadi dari semua yang tadi yang ditiadakan, ini ada satu nih yang dikecualikan. Dia dikokohkan. Apa? Yaitu percayanya kita kepada zat Allah itu. Nah, tadi la ilaha dan illallah inilah yang disebut dengan al-bara dan al-wala. Mulai dari la ilaha. La ilaha itu tadi kan peniadaan dan yang ditiadakan gitu ya. Inilah yang disebut berlepas diri dari semua ilah atau disebut dengan al-bara. Al-bara artinya berlepas diri. Kemudian illallah ini artinya memberikan kesetiaan kita hanya kepada Allah semata. Ini yang disebut dengan al-wala atau artinya loyalitas. Nah, al-bara sendiri itu punya 4 makna. Jadi berlepas diri itu nggak cuma berlepas diri, udah ngelepasin diri aja gitu. Enggak, tapi ada 4 unsur yang terkandung dalam al-bara ini. Yang pertama menolak. Tentu saja ya, yang namanya al-bara itu pasti kita menolak. Berlepas diri ya pasti menolak. Tapi nggak cukup sampai menolak, kita juga membenci. Jadi ketika setelah menolak gitu ya, kita membenci juga. Contohnya kita, oh iya kita tidak percaya nih pada Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Kita tidak percaya nih pada kemusyrikan gitu. Kita menolak gitu ya. Tapi kita tidak membenci. Kalau tidak membenci apa konsekuensinya? Sewaktu-waktu nanti bisa saja balikan. Ya kayak kalau misalnya ada remaja sekarang tuh yang pacaran kemudian putus, nggak membenci sih gitu, ketika ketemu tetap baik-baik aja. Nah, sewaktu-waktu nih hati-hati bisa balikan lagi gitu. Kalau ada yang namanya kesempatan, yang ada yang namanya peluang-peluang lah yang terjadi gitu, ketemu lagi lah apa kayak gitu segala macam. Kemudian yang ketiga adalah memusuhi. Setelah membenci, kita memusuhi. Memusuhi perkara yang tadi kita sudah tolak dan kita sudah benci. Setelah itu yang terakhir setelah memusuhi adalah memutus. Jadi bukan cuma kita yang terlepas, tapi kita juga memutuskan hal itu dari orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kita juga menyebarkan itu ke orang-orang di sekitar kita. Itu memutus gitu. Supaya hal yang kita tolak tadi, hal yang kita tolak, kita benci dan kita musuhi tadi itu tidak menyebar gitu. Itu tadi al-bara. Hal ini terkandung dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ini adalah kata-katanya Nabi Ibrahim yang di dalam ayat 4 ini sendiri juga sudah disebutkan bahwa Allah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim ini adalah uswatun hasanah kita gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ini kepada kaumnya yang masih sesat gitu ya. Beliau berkata, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu. Jadi bura'u itu artinya berlepas diri dari kamu. Kemudian dijelaskan berlepas dirinya tuh bagaimana. Jadi nggak cuma berlepas diri aja. Apa? Yaitu kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Jadi Nabi Ibrahim saja nih sudah menjelaskan bahwa berlepas dirinya itu nggak cuma berlepas diri aja, tapi juga mengingkari, kemudian memusuhi dan benci selama-lamanya
Jadi nggak ada kata kembali, no turning back selama-lamanya, kecuali kalau mereka itu kembali beriman kepada Allah. Itu tadi al-bara, berlepas diri. Jadi nggak cuma berlepas aja, jadi ada turunannya lagi, yaitu 4 yang tadi itu. Lanjut kita ke al-wala. Al-wala itu tadi kan illallah ya, kita mengokohkan gitu ya, berarti kita loyal, menunjukkan loyalitas kita, menunjukkan kesetiaan kita. Bagaimana bentuk menunjukkan loyalitas atau kesetiaan kita? Itu juga ada 4. Yang pertama mematuhi, jadi nggak cuma ngomong, oh iya saya percaya pada Allah, Allah itu satu gitu ya, tapi harus juga ditunjukkan dengan 4 makna yang terkandung dalam al-wala ini. Yang pertama, mematuhi. Tentu saja ya, kita kalau loyal sama orang, kita akan nurutin gitu apa katanya dia gitu. Kemudian yang kedua, mencintai, tentu saja. Kemudian yang ketiga, menolong. Dan yang terakhir adalah dekat. Jadi loyalitas yang kita canangkan atau kita ucapkan dalam la ilaha illallahnya itu kita tunjukkan pada sikap-sikap kita yang dengan cara mematuhi Allah tentu saja, mencintai siapa? Mencintai Allah, kemudian menolong apa? Menolong Allah atau menolong agama Allah, dan yang terakhir adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Itu tadi definisi dari al-bara dan al-wala. Nah, setelah tadi sudah melakukan al-bara, melepaskan diri dari semuanya, kemudian ada 4 turunannya gitu ya, kemudian juga kita ada al-wala, yaitu kita loyal gitu ya, kemudian ada 4 turunannya. Nah, ini mewujudkan 2 sikap baru. Jadi dengan al-bara itu kita akhirnya mewujudkan sikap menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Maksudnya apa? Jadi kita melepaskan semua hak-hak Allah yang disematkan oleh kita atau oleh orang-orang di sekitar kita pada perampas-perampas hak Allah ini. Maksudnya apa? Pada berhala-berhala yang ada di sekitar kita. Jangan deh kita jauh-jauh berhala yang kayak ada di Mekah gitu, zaman dulu waktu sebelum Nabi Muhammad Fathu Mekah gitu ya. Berhala-berhala yang ada sekarang aja, kayak misalnya tontonan-tontonan, kemudian handphone, apa saja yang akhirnya memalingkan kita itu dari menunaikan hak-haknya Allah gitu ya. Itu kita menghancurkan semuanya. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua adalah membangun. Setelah kita menghancurkan semua yang tidak pada tempatnya itu, kemudian kita membangun. Membangun apa? Membangun pada tempatnya, membangun kesuciannya Allah, membangun kesetiaannya kita, membangun cintanya kita, membangun kedekatannya kita, yang tadi 4 tadi itu, membangun semuanya itu. Jadi setelah al-wala dan al-bara tadi kita punya 2 sikap ini, menghancurkan dan membangun. Dan dari dua inilah kita akan sampai pada ikhlas yang sempurna. Ikhlas yang sempurna itu maksudnya seperti apa? Jadi kan tadi sudah berlepas diri dan loyalitas, jadi sudah melakukan al-bara dan al-wala, dan dengan cara melakukan 4 maknanya masing-masing gitu ya, kemudian menghancurkan dan membangun gitu. Kemudian yang terakhir adalah ikhlas yang sempurna. Ikhlas yang sempurna ini maksudnya berarti kita tuh belum bisa disebut ikhlas, ibadah-ibadah kita itu belum bisa disebut hanya untuk Allah gitu ya, kalau kita tidak melakukan yang sebelum-sebelumnya tadi. Ibadah-ibadah kita itu belum sempurna kalau kita tidak berlepas diri dan juga tidak menunjukkan kesetiaan atau loyalitas kita gitu. Jadi konsep ikhlas itu harus ada dua-duanya. Gak bisa nih, oh udah saya sudah ini kok loyal gitu, saya melakukan semua perintahnya, saya mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak melepaskan dari dosa-dosa masa lalu gitu, tidak melepaskan diri dari kepercayaan terhadap yang lain, tidak memusuhi kepercayaan yang lain, tidak melakukan hal-hal yang lain, itu tidak bisa disebut ikhlas yang sempurna, atau ibadah kita itu tidak bisa disebut sempurna. Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 12 tentang orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka jawab apa? Kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Tapi ingat, sesungguhnya mereka bukan yang berbuat perbaikan, mereka itu justru yang berbuat kerusakan, tapi mereka nggak sadar aja. Contohnya apa?
Contohnya seperti yang ada di sini. Ini ada contohnya feminisme. Pernah dengar ya? Kampanye My Body My Rules. My Body My Rules ini kampanye untuk perempuan-perempuan itu mengkampanyekan diri, ini tubuh-tubuh saya nih, saya mau apain terserah saya mau nggak pakai baju kek, saya mau apain kek, tato, tindik, apa segala macam, itu urusan saya, nggak ada yang boleh ngatur gitu. Nah, hal inilah yang mereka itu anggap sebenarnya kayak yang mereka sebut ini perbaikan gitu, karena mereka mengakomodasi keinginannya para perempuan, mengakomodasi apa yang mereka resahkan gitu ya, mencoba mengangkat derajat perempuan, padahal sebenarnya mereka hanya menimbulkan kerusakan yang lebih lagi gitu. Mereka nggak sadar aja. Kemudian selanjutnya, yang ini juga salah satu contoh lain, yaitu adalah riba. Salah satu contoh penggunaan atau salah satu contoh riba itu adalah pada penggunaan pay letter. Ada penggunaan pay letter ini, mereka menggadang-gadang ini kami itu membantu loh gitu, membantu orang-orang yang nggak bisa untuk membayar sekarang gitu, sehingga dibayarnya nanti saja gitu. Padahal sebenarnya enggak, karena mudarat yang akan ditimbulkan dari penggunaan riba ini akan lebih besar lagi, dan dampaknya itu nggak hanya bisa terjadi sama yang yang menggunakan atau yang bertransaksi, tapi bisa juga jadi ke sekitarnya juga gitu. Jadi inilah tadi bentuk yang dicantumkan pada surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 itu, bahwa mereka itu bilang kalau mereka itu melakukan perbaikan, tapi sebenarnya mereka tuh nggak sadar aja. Mereka ini adalah orang-orang yang dalamnya punya penyakit hati. Lanjut ya. Nah, ini adalah sebuah perkataan yang dikatakan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, lebih tepatnya dituliskan pada bukunya di buku Majmu'atur Rasail atau kumpulan risalah, kumpulan surat-surat yang beliau tulis. Seorang al-ikhwan gitu ya, hendaknya mengorientasikan perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhoannya tanpa memperhatikan keuntungan materi, prestise, pangkat, gelar, kemajuan, atau kemunduran. Dengan itulah ia menjadi tentara fikrah dan akidah, bukan tentara kepentingan dan yang hanya mencari kemanfaatan dunia. Jadi semua tadi ya, dari mulai al-wala, wal-bara, kemudian menghancurkan dan membangun, kemudian sampai pada tingkatan keikhlasan, itu adalah proses supaya al-akh itu seharusnya itu menjadi tentara fikrah dan akidah gitu. Jadi siap menjadi orang yang paling depan dalam membela agama Islam, agama Allah gitu. Siap menjadi orang yang paling depan dalam membela fikrah kita dari penyerangan fikrah-fikrah luar gitu, yang tadi ya, yang tidak ada dalam tuntunan Islam gitu. Nah, setelah tadi kita membahas kalimat la ilaha illallah gitu ya, kemudian sekarang kita akan membahas kalimat Muhammadur Rasulullah. Dari dalam pelaksanaan al-wala wal bara ini, Muhammadur Rasulullah ini punya konsekuensi bahwa pelaksanaan al-wala wal bara ini harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, supaya apa? Supaya tidak terjebak dalam pelaksanaan yang ekstrim. Dalam surat Al-Maidah ayat 55 dituliskan di situ, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Penggunaan kata innama ini maksudnya berarti sudah ditetapkan oleh Allah bahwa kita tuh hanya boleh minta tolong, atau kita tuh hanya boleh menunjukkan loyalitas kita itu hanya kepada 3 saja gitu. Yaitu yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulnya, dan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman yang seperti apa sih yang boleh kita tunjukkan loyalitas kita berikan loyalitas kita gitu ya. Atau disebutnya di sini adalah wali. Orang beriman yang seperti apa yang boleh gitu kita jadikan wali? Itu adalah orang-orang yang menunaikan sholat, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan yang tadi ada di surat Al-Maidah ayat 55. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un.
gitu ya. Ada 3 itu tadi. Pertama ada 3 pihak, yaitu Allah, Rasul, dan orang beriman. Lalu orang berimannya orang yang seperti apa? Orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, kemudian tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini adalah minhaj al-wala wal bara gitu ya. Yang pertama itu adalah Allah sebagai sumber, kemudian Rasul itu sebagai contoh pelaksanaan tata caranya, kemudian orang-orang yang beriman itu sebagai pelaksana al-wala wal bara. Jadi pertama semuanya bersumber dari Allah, dan Rasulullah itu sebagai pihak yang menyambungkan dari Allah gitu ya sumbernya, kemudian sampai kepada kita dengan tuntunan-tuntunan yang sudah Rasulullah sampaikan dalam sunnah-sunnahnya. Maka konsekuensinya apa? Maka konsekuensinya adalah menjalankan Muhammadur Rasulullah itu adalah kita harus menjadi yang paling ikhlas dan yang sesuai sunnah. Jadi ahsanu amala atau amal yang paling baik, amal yang paling indah yang diterima gitu ya adalah yang pertama tentu saja yang ikhlas, yang seperti sudah kita bahas di sebelumnya itu tentang kalimat la ilaha illallah gitu ya. Dan tentu saja yang kedua adalah sesuai sunnah. Ini yang dituntunkan oleh Fudail bin Iyad, salah seorang ulama. Kemudian pertanyaannya, bolehkah kita meminta perlindungan kepada orang kafir? Rasulullah SAW pernah meminta perlindungan kepada Mut'im bin Adi ketika masuk Mekah setelah dari Taif. Perlindungan ini tanpa syarat apapun. Jadi boleh nggak? Boleh. Jadi bukan berarti ketika kita al-wala wal bara gitu ya, ketika kita melepaskan diri, kita sama sekali memutuskan semua hubungan, semua komunikasi, semua relasi dengan orang kafir. Enggak, bukan seperti itu. Makanya tadi dalam konsekuensi melaksanakan Muhammadur Rasulullah gitu ya, kita harus mengikuti tuntunan yang sudah diberikan oleh Rasulullah supaya apa? Supaya kita tidak terjebak pada pelaksanaan yang ekstrim. Ekstrim yang seperti apa? Yang seperti barusan tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Ekstrimnya itu adalah semua diputuskan gitu. Jadi ketika kita sudah memutuskan dengan pihak yang berseberangan dengan kita, semua bentuk itu diputuskan. Kemudian yang kedua, bolehkah menjadikan orang kafir sebagai pembantu dakwah? Maksudnya bukan menjadi ya. Bolehkah menjadikan orang kafir sebagai pembantu dakwah? Rasulullah SAW menjadikan Abdullah bin Uraikis sebagai penunjuk jalan saat hijrah. Jadi boleh nggak? Boleh. Kemudian, bolehkah melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir dan apa syaratnya? Nah, Rasulullah pernah melaksanakan perjanjian dengan orang-orang kafir gitu ketika Piagam Madinah dan juga perjanjian Hudaibiyah. Piagam Madinah itu ketika masuk ke Madinah kemudian mengumpulkan semua golongan selain dari umat Islam dan selain umat Islam itu supaya mereka membangun sebuah peraturan untuk negara ini, untuk negara Madinah ini, supaya mereka hidupnya itu saling toleransi gitu. Syaratnya apa? Syaratnya posisi Islam itu dalam posisi yang kuat. Sehingga ketika perjanjian ini dikhianati oleh pihak sana, kita punya posisi yang kuat untuk menuntut keadilan seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita, apalagi dalam posisi yang sekarang ini mungkin ya posisi Islam mungkin belum terlalu kuat gitu ya. Terus kita mengadakan perjanjian boleh, tapi dengan syarat-syarat yang mungkin dikaji terlebih dahulu. Nah, itu tadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang kita tunjukkan atau kita wujudkan dalam bentuk al-wala, yaitu loyalitas atau kesetiaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan al-bara, berlepas diri dari semua yang tidak ada kaitannya atau tidak ada tuntunannya dalam Islam. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami, kemudian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan supaya kita juga bisa menjalankan al-wala wal bara ini dengan lebih sempurna lagi, supaya keikhlasan kita, ibadah-ibadah kita itu jadi lebih sempurna. Dan menjalankan sesuai sunnah gitu ya, karena tadi seperti yang sudah dikutip oleh Fudail bin Iyad bahwa ahsanu amala itu adalah amal yang paling ikhlas
dan juga yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.